Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Cuma lagi di channel Ram ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat perbincangan, yaitu tentang Lanyala Mataliti yang minta pemilu itu ditunda. Ya. Kemudian ada sastrawan politik yang mengatakan Lanyala jadi jubir Jokowi untuk menambah kekuasaan. Nah, ternyata ada keinginan untuk ditunda dengan berbagai cara, termasuk dari tokoh ketua DPD ini ya, Lanyala Mataliti yang kita kenal sebenarnya vokal dalam hal mengkritik pemerintah. Nah, apakah masuk angin? Nah, ini yang sesuai yang dilansir oleh Suara Nasional, langsung kita baca dan kita ulas. Minta pemilu ditunda, sastrawan politik Lanyala jadi jubir Jokowi untuk menambah kekuasaan. Ketua DPD Lanyala Mataliti sedang menjalankan tugasnya sebagai jubir Jokowi yang meminta pemilu 2024 ditunda. Lanyala sedang menjalankan fungsi sebagai jubir Jokowi untuk menambah usia kekuasaannya. Mengingat Luhut Panjaitan dinilai telah gagal mewancanakan Jokowi 3 periode atau tunda pemilu dengan klaim big datanya, kata sastrawan politik Ahmad Kosinudin kepada redaksi suaranasional.com Rabu 23 November 2022. Ia meminta pemilu 2024 ditunda bukan hanya untuk tujuan memperpanjang usia kekuasaan Jokowi, melainkan juga untuk menambah usia kekuasaan seluruh anggota DPR RI, DPRD, DPD RI, termasuk menambah usia kekuasaan Lanyala Mataliti. Penundaan pemilu selain berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, juga memperpanjang masa jabatan anggota DPR RI, DPRD RI, dan DPD RI. Seluruh anggota DPR, DPRD, dan DPD tentu sangat happy dengan penundaan pemilu, karena mereka bisa menjabat lagi 2 tahun tanpa perlu bertarung dalam kontestasi dan mengeluarkan duit dalam pemilu. Jelasnya, pemilu boros hanya mengamburkan uang. Pada pemilu tahun 2024 saja anggaran pemilu sebesar 76,6 triliun. Anggaran super jumbo seperti ini lebih bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat ketimbang untuk menyelenggarakan pemilu coblos-coblosan yang palsu, yang sudah diatur dan ditata, yang nantinya hanya akan melahirkan pemimpin palsu. Namun solusinya bukan dengan menambah usia kekuasaan Jokowi 2 tahun lagi, melainkan segenap anak bangsa perlu memikirkan format sistem kepemimpinan nasional yang lebih efektif dan efisien, pungkas Kosinudin. Ya, sobat sekalian, jadi memang ada wacana baru ya, membangkitkan wacana baru tentang tunda pemilu. Dan kalau ini kita flashback ke awal-awal tahun ini sudah menjadi makanan yang ramai ya di perbincangan, yaitu tentang bagaimana mempertahankan, intinya adalah memperpanjang rezim ini yang berkuasa 2 tahun 5 kali 2 ya. Nah, ternyata 5 kali 2 ini belum cukup ya, padahal kalau kita melihat flashback ke Amerika ya, Amerika sekarang cuma 4 tahun 2 kali 2 ya, Indonesia itu 5 tahun. Nah, ternyata memang waktu 5 tahun kali 2 itu merasa dibilang tidak cukup ya. Kenapa tidak cukup? Ya, mereka kenapa ingin melakukan perpanjangan? Tentu saja ya, karena kekuasaan itu nikmat ya. Bisa membagi kekuasaan ya. Kemudian juga kalau kita melihat statement yang disampaikan oleh Ketua DPR ya, bagaimana setelah menjabat ya, nikmat tidak nikmat kan. Nah, itu yang disampaikan atau dirasakan oleh saat ini the ruling party ya. Nah, memang kalau kita melihat perpanjangan pemilu ini menjadi hal yang ngeri-ngeri sedap ya, karena yang bermain ini adalah incumbent ya, yang merasa bahwasanya ketika sudah duduk di kekuasaan itu nyaman, lega ya, kemudian kekuasaan termasuk dalam hal ini cuan yang banyak, kemudian juga fenomena bagi-bagi jabatan komisaris sebagai balas jasa pada saat pemenangan pemilu itu sudah menjadi hal rumah di rezim sekarang. Makanya dengan adanya kenikmatan kekuasaan ya, dengan power yang luar biasa, sehingga bisa bisa bagi-bagi kue dan bisa merangkul semua partai politik, dan hampir semua partai politik itu kan masuk kekuasaan kecuali yang tersisa, yaitu Demokrat, Demokrat dan PKS saja. Nah, ini coba diperpanjang lagi ataupun disuarakan lagi isunya, mengingat ya duduk di kursi itu nyaman, enak ya, termasuk potensi apa yang ada ya, potensi kalau nggak
dua, cuan dan kekuasaan. Pertama, cuan yang banyak, kekuasaan itu bisa memperpanjang rezim yang ada sekarang, termasuk bisa bagi-bagi kekuasaan, misalnya ke komisaris dan lain sebagainya. Nah, keuntungan dari perpanjangan kekuasaan ini antara lain tentu saja penundaan ya. Jadi ada dua main isu yang untuk mempertahankan rezim ini ya. Yang pertama kemarin ramai adalah perpanjangan masa periode, jadi 3 periode, jadi tidak cukup, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang hanya mencukupkan 2 periode, ini minta 3 periode. Nah, langkah pertama kelihatan memang gagal ya, karena itu juga di counter oleh Presiden Jokowi. Bagi yang ingin memperpanjang 3 periode berarti dia menampar saya ya, menjuruskan saya, mencari muka ya. Nah, ini 3 jawaban dari Presiden Jokowi yang terus-menerus disampaikan. Nah, itu setelah itu memang kan kurang tidak ada dukungan dan justru malah banyak penolakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, setelah itu gagal ya, tidak selesai berhenti di situ. Ada lagi upaya untuk tetap mempertahankan rezim setelah 3 periode itu gagal ya, mencoba cara yang lain dengan menunda pemilu. Akhirnya dicarilah alasan, diantaranya adalah ini ada dukungan dari rakyat ya, kemudian juga survei yang bla bla bla, dan akhirnya muncul apa yang dikemukakan oleh LBP bahwasanya ada big data ya, ada big data yang kelihatannya meyakinkan sekitar ratusan ribu ya, yang kalau kita kembali ke pemberitaan media itu big data yang lumayan menggiurkan ya. Ada survei yang sekitar 100.000 ada dukungan untuk menunda pemilu. Nah, kita sebagai saat ini masyarakat kan semuanya cerdas ya. Kita semua yakin bahwasanya sekarang masyarakat itu tidak bisa dibodohi, karena semua zaman informasi itu sangat cepat sekali nyampe ya, sangat cepat sekali itu diserap, cepat sekali orang itu bisa mendapatkan informasi dengan mudah, misalnya dengan smartphone misalnya, ataupun dengan apapun itu. Maka kita melihat apakah benar big data yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan itu sesuai dengan faktanya. Nah, itu kan sudah dibuktikan oleh misalnya pemilik drone emprit yang mengatakan bahwasanya data-data itu ya tidak masuk akal sampai ratusan ribu ya. Paling maksimal itu cuma 1.000 ataupun puluhan ribu, tidak sampai ada data sampai 100 ribuan itu menyetujui penundaan pemilu ya. Nah, ini memang hal yang menggiurkan ya, disampaikan. Kalaupun ini sukses, yang ketiban kuenya tentu saja juga anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, yang ketika pemilu ditunda otomatis masa jabatan presiden nambah, kemudian DPRD, DPD dan juga DPR itu juga nambah, yaitu kan bisa diatur antara 2 tahun atau 3 tahun. Artinya mereka sudah tidak perlu biaya politik lagi untuk melakukan kontestasi yang tentu saja bukan jutaan, bukan puluhan juta, tapi miliaran ya. Satu kursi itu ya, saya dengar bisa puluhan miliar ya, bahkan ratusan. Makanya kalau sudah seperti itu ya, mau tidak mau seseorang sudah mencalonkan itu harus berpikir ulang, ingin untuk menjabat lagi ya, dia harus berpikir ya, ketika saat ini sudah menjabat, apakah sudah balik modal dan mendapat untung ya. Karena kalau hanya balik modal saja otomatis itu bunuh diri, tidak dapat untung. Pun juga kalaupun ini isu tentang penundaan pemilu benar-benar berjalan, maka yang ketiban ini ya juga termasuk Lanyala Mataliti ya. Lanyala Mataliti tidak perlu ya, kemudian anggota DPR dan kemudian juga presiden. Nah, dengan adanya penundaan ini otomatis kan tidak perlu keluar uang banyak untuk pemilu ya.
pemilu sekarang disampaikan itu biayanya sampai 76 triliun untuk pemilu 2024. Artinya memang biaya ini besar sekali ya, biayanya besar sekali. Kalau dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat kan lumayan ya, untuk makan seminggu seluruh Indonesia kan lumayan, atau untuk menggerakkan ekonomi rakyat ya, daripada untuk nyoblos-nyoblos ya. Toh akhirnya kita ketahui ya, kalau kita memakai sistem saat ini yang saat begitu liberal ya, dan pasti akan ada yang membiayai, yaitu oligarki. Suka atau tidak, siapa yang nanti itu akan memimpin itu harus mengembalikan biaya modalnya karena tidak ada makan siang gratis. Nah ini kan yang sekarang coba dibangun kembali ya. Nah, apakah tidak melihat bahwasanya saat ini itu timenya nggak tepat? Kenapa? Rakyat ini sudah jengah lihat kondisi sekarang, di mana seluruh aspek yang ada di masyarakat itu benar-benar terjadi banyak penurunan yang signifikan. Kita lihat misalnya hukum, ya, hukum sekarang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi orang-orang yang di luar kekuasaan itu pada rezim sekarang itu sangat mudah sekali untuk ditahan ya, di penjara ya, hanya gara-gara berbeda pendapat ya, karena tidak sukaan, hanya gara-gara berbeda haluan dengan pendapat dari penguasa atau istana ya. Misalnya untuk ulama juga sering dikriminalisasikan, dan itu terjadi terus menerus ya. Habib Rizik itu karena menyatakan saya sehat itu di penjara disangkakan 4 tahun, kemudian dipotong 2 tahun, dan sekarang alhamdulillah sudah menjalani masa pembebasan bersyarat ya. Kalau itu berjalan normal itu setahun lagi, yaitu sekitar 2003, Habib Rizik bisa bebas secara bersyarat. Kemudian Habib Bahar Bin Smith ya, itu juga disangkakan karena berita hoax, menyampaikan yang seharusnya menjadi fungsinya itu menyampaikan kebenaran tentang kilometer 50, dan dia menyatakan berdasarkan buku putih TP3. Tetapi kembali lagi ya, rumusnya sekarang siapa yang tidak disukai oleh kekuasaan maka gampang sekali ditersangkakan. Kemudian banyak juga aktivis Edi Mulyadi, kemudian Sanggana Nainggolan, semuanya itu kalau mereka ditanya, mereka ingin menuntut ya, misalnya untuk undang-undang Omnibus Law yang banyak memberikan karpet merah kepada oligarki kekuasaan ya, itu dikritik ya, itu ditahan ya. Padahal setelah itu ya MK bersidang menyampaikan fatwanya kalau memang undang-undang Omnibus Law ini inkonstitusional. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan dan juga balasan bagi aktivis ya. Mereka tentu saja kalau sudah inkonstitusional ini menuntut Jokowi ya, karena harus mengembalikan nama baiknya, termasuk juga para aktivis-aktivis. Nah, memang saat ini ya, kalau kita jujur ya, dari dulu hingga sekarang sistem yang kita bangun sekarang yaitu kapitalisme itu tidak malah hari demi hari tidak malah memberikan kesejahteraan. Kita ketahui kapitalisme yang mempunyai karakter dasar greedy ya, termasuk bagaimana adanya oligarki di belakangnya, itu kapitalisme itu sendiri dalam melakukan pembiayaan pemilu itu sangat masif sekali. Makanya satu hal yang perlu kita kritik adalah biaya pemilu mahal ya, biaya pemilu mahal yang ini kalau kita pertahankan, kita tidak ada inisiatif untuk merubah, selamanya akan ada yang namanya para pemenang kontestasi itu akan tersandra dengan oligarki. Ya, misalnya biaya pemilu yang diperkirakan 76 triliun dan kemungkinan akan nambah. Nah, siapa yang membiayai biaya capres kalau bukan oligarki? Jadi biaya pemilu yang mahal ke depannya justru tidak memberikan menciptakan pemimpin yang adil yang bisa mengurusi urusan rakyat, malah justru akan menghasilkan pemimpin yang nanti dalam tanda kutip tersandra
karena kepentingan oligarki yang membiayai pemilu tadi. Jadi banyak cara-cara supaya pemilu itu biaya mahal, biaya murah, praktis, sederhana, bahkan gratis. Ya harus memberikan alternatif ataupun perubahan terhadap biaya sekarang yang mahal ya. Misalnya untuk biaya kampanye, jangan pakai kampanye luar ruangan gitu, karena itu pasti berbiaya mahal. Kemudian juga pasti akan ada money politik ya, belum ada kecurangan dan lain sebagainya. Nah memang masih banyak alternatif, misalnya melalui kampanye dari media massa, media sosial, yang itu tentu saja semuanya masyarakat sudah terkoneksi. Kemudian pencoblosan ya, kalaupun biaya coblos itu mahal ya, biaya kartus mahal sampai seluruh Nusantara ya, biaya potong itu menjadi yang lebih sederhana ya, memakai teknologi ataupun memakai yang sistemnya elektronik yang semuanya bisa diakses. Tetapi memang kita harus kembali lagi apakah kecurangan itu juga harus menjadi tanda tanya, menjadi kritik, supaya harus menunjuk ya penyelenggara pemilu yang benar-benar mempunyai integritas, supaya peserta pemilu itu tidak was-was akan dicurangi. Nah ini juga memang kembali lagi apakah ada jaminan ya, meskipun pemilu sudah ada alternatif untuk biaya mahal, biaya lebih murah, apakah ada jaminan nanti menghasilkan pemimpin yang adil dan mensejahterakan rakyat ya, kita tidak tahu sebenarnya, karena tetapi ya satu hal step by step kita harus perbaiki ya, dari hal aspek-aspek ini ya, biaya pemilu yang mahal harus dipangkas lebih murah. Kemudian yang paling setelah itu kita harus berbicara bagaimana sistem ini yang harus dibangun. Kalau kita hanya memilih pemimpin kemudian sistemnya tetap saja, maka undang-undang yang sudah ada, misalnya undang-undang memberikan karpet merah kepada asing-asing, itu akan tetap berjalan. Kemudian penguasaan sumber daya alam itu akan tetap berjalan. Belum nanti ketika ada kekuatan modal yang besar, itu akan bisa mempengaruhi keputusan politik di DPR dan lain sebagainya, dan itu bermuara dari sistem yang dipakai sekarang, yaitu kapitalis, yang kalau kita ingin berubah, kita juga harus berpikir bagaimana mencari alternatif sistem yang lebih baik lagi. Nah sebenarnya sudah ada di depan mata, yaitu sistem yang bukan buatan manusia ya, sekarang kan buatan manusia, jadi kedaulatan ada di tangan rakyat ya. Akhirnya rakyat bisa menciptakan aturan mulai undang-undang, dan undang-undang yang banyak sekali intervensi dari kepentingan pemilik modal, maka undang-undang yang dihasilkan tentu saja tidak bisa memberikan kesejahteraan atau untuk kepentingan rakyat. Maka sistem ini ya bukan buatan manusia, tetapi dari sang pencipta manusia, yaitu Allah SWT, yaitu sistem Islam. Jadi kan kita sudah bertanya terus ya, apa solusinya ya. Ke depan sudah ada bahwasanya Islam itu bukan hanya agama ritual semata, tetapi di dalamnya sudah ada juga aturan yang termasuk di dalamnya ekonomi ya, mengatur ekonomi, kemudian politik ya, pendidikan dan lain sebagainya, seluruh aspek. Sehingga kalau kita sistem ini atau main problem atau akar permasalahan ini kita sudah berpikir ke arah situ, insya Allah kita ya akan step by step akan bisa memperbaiki ya kondisi sekarang yang carut marut, karena kita tidak memakai aturan dari Allah SWT. Ingat, sudah banyak kemaksiatan yang merajalela ya. Kita itu negara muslim terbesar di dunia, tetapi kemaksiatan itu juga banyak ya, dari dari korupsi ya, kemudian riba, kemudian juga perjudian, kriminalitas, pembunuhan dan lain sebagainya. Maka wajar jika kita itu ya ditimpa didera ya berbagai cobaan, termasuk juga bencana yang bertubi-tubi. Ini kemungkinan karena kita sudah jauh dari aturan yang Allah SWT yang seharusnya bisa memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.